kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Serahkan kekhawatiranmu pada Yesus. Katakan, dialah sumber kekuatanku. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Kau setia Tuhan. Mari berseru pada Yesus, berharap hanya pada Yesus. Sambil angkat tanganmu, nyatakan penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Dia sanggup memulihkan keadaanmu, saudaraku. Serahkan hidupmu dalam kuasa tangannya. Dalam tangan-Mu seluruh hidup tak akan goyah. Selamanya. Yang percaya menerima kekuatan dari Tuhan, tepuk tangan buat Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkanku, Dia Tuhan yang setia menopangku. Ya setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, Tuhan. Selamanya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Kami percaya tidak akan pernah goyahkan di jalan-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah,
meski dalam kesesakan, amin, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada, selalu ada, selalu tak ada di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang, saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang, dengan iman katakan Engkau besar dalam hidupku Tuhan. Imanku sepakat percaya kuasa-Nya. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang, Engkau besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, Shalom. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah hari kenaikan Yesus ke sorga hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Kita minta tuntunan Roh Kudus memahami setiap firman Tuhan yang akan kita dengar hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika di hari kenaikan Yesus hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan ibadah kami dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ampuni setiap dosa, pelanggaran yang melakukan Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus mengurapi dengan hikmat-Mu, kami boleh memahami setiap firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, biarkan ibadah dari mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun juga yang menyaksikan ibadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga, kita melanjutkan tema Imago Dei dalam perspektif hari kenaikan Yesus ke sorga. Masih dalam ayat yang sama, Kejadian 1:26. Ketika manusia diciptakan Tuhan, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita bicara mengenai peristiwa kenaikan Yesus. Manusia dimuliakan kembali dalam Kristus. Ya, jadi
kenapa Yesus lahir ke dunia ini, kenapa Yesus bangkit, kenapa Yesus naik ke sorga. Ada peristiwa tentang imago Dei yang dipulihkan kembali dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu. Ya, manusia diciptakan sebagai imago Dei, gambar Allah. Artinya manusia diciptakan untuk mencerminkan karakter Allah itu sendiri. Hidup dalam kekudusan, memerintah dengan kasih, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu gambaran besarnya tentang kenapa manusia diciptakan seperti gambar Allah, Bapak Ibu. Namun dosa merusak gambar itu. Manusia kehilangan kemuliaan, lalu hidup dalam dosa, hidup dalam keegoisan, dan keterpisahan dari Allah itu sendiri. Tetapi kabar baiknya pada saat hari ini, Yesus datang untuk memulihkan gambar Allah yang rusak, saudara. Dan melalui kenaikan Yesus hari ke sorga, Yesus menunjukkan bahwa manusia di dalam Dia dipulihkan dan dimuliakan kembali, saudara. Bukan hanya peristiwa fiktif belaka, lalu peristiwa sejarah yang turun-temurun cuma dari nenek moyang kita, orang tua kita, tetapi ini tercatat di dalam sejarah dunia bahwa ada seorang manusia yang mati, lalu dia bangkit, lalu naik ke sorga, saudara. Dalam sebuah ilmu hukum yang saya tahu, sebuah kejadian bisa disebut itu valid kalau minimal ada 2 indikator pembuktian, Bapak Ibu. Yang pertama, indikator pembuktian adalah dia punya saksi. Ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab mencatat yang mengikuti perjalanan Yesus naik ke sorga itu ada murid-muridnya. Ada orang-orang banyak juga yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Berarti ada indikator pertama adalah lebih daripada 2 saksi, Bapak Ibu. Artinya pertama bahwa indikatornya bahwa bisa dijadikan alat bukti bahwa ada saksinya yang dinyatakan lebih daripada 2 orang saksi. Yang kedua yang saya pelajari adalah adanya bukti otentik tentang peristiwa tersebut. Ketika Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun itu, Yesus ada bukti otentik bahwa dia punya telapak kaki, bukan seperti orang melompat yang saya pernah kesana saksikan, Bapak Ibu, tapi bukti seperti orang jinjit yang tiba-tiba terangkat ke sorga. Dengan 2 indikator ini saya bisa bilang peristiwa kenaikan Yesus itu adalah real, sah, dan terbukti konkret bahwa Yesus benar-benar terbukti naik ke sorga, Bapak Ibu. Kenaikan Yesus bukan sekedar Yesus pulang ke sorga, ya, tetapi deklarasi bahwa kemanusiaan yang telah ditebus sekarang memiliki tempat di hadirat Allah. Kemanusiaan yang telah ditebus sekarang memiliki tempat di hadirat Allah. Kita bisa belajar hari yang pertama. Kedatangan Yesus membuktikan bahwa imago Dei dipulihkan di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu buka dalam Kolose 3:10, saya coba baca untuk Bapak Ibu saat ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dosa membuat manusia kemuliaan Allah, kita tahu itu. Tapi Yesus datang sebagai gambar Allah yang sempurna. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia dipulihkan Tuhan. Kata Nabi dulu, saudara saya dipulihkan Tuhan karena kematian dan kebangkitannya. Saudara. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dalam tubuh kebangkitannya, ia membawa kemanusiaannya yang telah ditebus masuk ke dalam kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi hidup dalam identitas dosa, tetapi dipanggil kembali menjadi gambar Allah. Kenaikan Yesus memberi harapan. Gambar Allah dalam hidup kita masih bisa dipulihkan. Bukan rusak, bisa dipulihkan. Saudara saya yang berbuat dosa, yang terhilang, yang jauh daripada Tuhan, oleh karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus surga,
sama saya bisa dipulihkan. Kabar baik ya. Amin. Jadi jangan hidup dalam identitas lama hari ini, saudara. Jangan terpaku pada hidupmu yang lama. Aku kan orang berdosa, aku dulu begini, begitu, saudara. Saudara saya hari ini karena kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, hidup dan hidupku bukan hidup dalam lama lagi identitas apa, tapi hidup dalam identitas yang baru, saudara. Jangan berkata saya sudah rusak. Saya berkata saya sudah dipulihkan oleh Tuhan hari ini, saudara. Dalam Kristus hidup kita sedang diperbaharui setiap harinya. Kata amin dulu, Bapak. Dalam Kristus hidupku dan hidupmu sedang diperbaharui. Ada prosesnya setiap hari, saudara. Seorang bapak gereja dari Hippo namanya Agustinus berkata demikian, saudara. Hati manusia tidak akan tenang sampai beristirahat di dalam Allah. Karena kan Yesus membuka jalan supaya manusia kembali kepada kemuliaan Allah. Yesus sebagai pembuka jalan supaya kita manusia ini kembali kepada kemuliaan Allah. Ada rentetan peristiwa dari mulai dia kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan surga. Supaya apa? Supaya saudara saya kembali kepada kemuliaan Allah, saudara. Amin. Bangga Yesus mati, bangkit dan naik ke surga hari ini, saudara. Yang kedua kita pelajari di hari kenaikan Yesus hari ini, saudara. Kenaikan Yesus menunjukkan martabat manusia ditinggikan oleh Allah. Martabat manusia ditinggikan oleh Allah, saudara. Efesus 2 ayat 6 katakan demikian. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di dalam Kristus, saudara saya, di dalam Kristus telah membangkitkan kita, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow. Cintanya Yesus luar biasa untuk saudara saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara saya hari ini punya tempat di dalam sorga. Amin. Ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu, Ia naik sebagai anak Allah dan sekaligus sebagai anak manusia. Jangan lupa itu. Dia sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia, dia naik ke sorga. Itu luar biasa. Ada kemanusiaan di tata sorga. Wow. Yesus membawa natur manusia ke hadirat Bapa di sorga, saudara. Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, naik ke sorga. Ada kemanusiaan di tata sorga. Yesus membawa natur manusia ke hadirat Bapa. Artinya manusia sangat berharga di mata Allah. Saudara saya sangat berharga di mata Allah. Yang bangga katakan amin, saudara. Dunia ini sering menilai manusia itu dari uang, jabatan, popularitas, penampilanmu. Tapi kabar baiknya Tuhan menilaimu dan menilaiku sebagai gambarnya sendiri. Keren luar biasa, saudara. Karena itu jangan rendahkan dirimu, jangan minder, ya, jangan pernah hina sesamamu, jangan merendahkan orang lain, jangan perlakukan manusia sembarangan, saudara. Sebab mereka pun adalah gambar Allah, saudara. Kalau kita sungguh memahami imago Dei hari ini, kita akan menghargai sesama kita. Kita akan mengasihi saudara kita, keluarga kita. Kita akan melayani dengan rendah hati, saudara. Orientasi bukan duit, saudara. Dan menjaga kudusan hidup kita hari ini. Kalau dipercayakan untuk khotbah, jangan nilai dengan uang, saudara. Memang benar kita hidup dari pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, beberapa waktu lalu saya dalam sebuah komunitas pasukan 2 kantor, saudara. Ditanya, Pak,
ada nominal khususkah Bapak untuk saya undang khotbah permintaan? Saya bilang kepada yang mengundangnya, saya tidak pernah memberikan tarif berapa saya ketika saya khotbah. Tapi saya katakan, berapapun jumlah yang Tuhan taruh di hatimu, beri yang terbaik untuk pelayanan saya. Sekalipun ada juga pelayanan saya yang tidak pernah dikasih berkat, tapi bagi saya nggak masalah. Sebab saya diberi cuma-cuma oleh Tuhan. Ya, makanya kan saya memberikan orang lain cuma-cuma. Sebab apa? Apa yang ada pada aku cuma-cuma dari Tuhan. Jadi jangan ukur pelayananmu dengan materi. Yang benar kita butuh uang untuk hidup. Tapi percaya saudara, saya adalah biji mata Tuhan, berkat mata Tuhan. Tuhan pasti cukupkan, sediakan apa yang kau butuhkan hari ini. Bapak Ibu, John Calvin berkata demikian, kita tidak dapat melihat Allah secara langsung, tetapi gambarnya terlihat dalam manusia. Saya ulangi lagi, kita tidak dapat melihat Allah secara langsung, tetapi gambarnya terlihat dalam manusia. Karena itu, menghormati manusia berarti menghormati Sang Penciptamu. Ketika kau menghormati samamu, kau sama menghormati Tuhan kita yang kita sembah hari ini, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga kita pelajari saat ini, kadang-kadang Yesus memberi misi bagi imago Dei di dunia. Saudara saya punya misi Tuhan. Ya, Tuhan kasih kita tugas, tanggung jawab hari ini. Kisah 1 ayat 8 sampai 9 saya bacakan untuk Bapak Ibu hari ini. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku. Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih Roh Kudusnya mengurapi kita. Tapi kita harus jadi saksi Tuhan. Sebelum naik ke sorga, Yesus memberi mandat kepada murid-muridnya. Yesus memberikan perintah, ada warisan yang Yesus berikan bagi murid-muridnya hingga saat kita hari ini. Saudara, mengapa? Karena Yesus ingin manusia dipulihkan harus menjadi refleksi Allah di dunia, menjadi pantulannya pribadinya di dunia ini, reflektor, refleksi Allah. Sebagai imago Dei kita dipanggil membawa terang, menyatakan kasih Tuhan, menjadi saksi Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga kemanapun kau melangkah, orang bisa melihat Yesus Tuhan dalam dirimu, dari perkataanmu, dari pola pikirmu, dan tingkah lakumu, Bapak Ibu. Bukan pakai salib besar-besar, oh saya orang Kristen. Tapi hidupanmu jauh, tidak ada Yesus dalam kehidupan kau, saudara. Ya, kadang-kadang Yesus bukan akhir pelayanan, tapi awal pengutusan gereja. Di tempat kerja, sekolah, keluarga, orang harus melihat karakter Kristus di dalam hidupmu dan hidupku. Dunia membaca gambar Allah melalui perilaku orang percaya. Orang-orang di dunia ini bukan hanya semua orang Kristen, banyak orang-orang yang belum kenal Yesus Tuhan. Bagaimana bisa kenal Yesus Tuhan kalau hidupmu tidak ada Kristusnya? Sedang kau berkata kau orang Kristen harusnya ada Kristusnya dalam kehidupan kau hari ini, saudara. Seorang teolog, Dietrich Bonhoeffer, berkata, gereja adalah Kristus yang hadir di dunia. Gereja adalah Kristus yang hadir di dunia, saudara. Artinya kehidupan kita harus memantulkan Kristus yang telah naik dan dimuliakan. Memantulkan, mengeluarkan reflektor, refleksi gambar Allah di dunia ini. Saudara. Yang keempat, yang terakhir, di momen kenaikan Yesus ini, apa yang kita pelajari? Kenaikan Yesus menjamin kemuliaan kekal bagi umat Tuhan. Yohanes 14 ayat 2-3 berkata demikian. Aku pergi ke situ. Kemana? Ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku.
Yesus naik ke sorga, ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu dan bagiku, saudara. Karena Yesus adalah janji bahwa sorga terbuka bagi orang percaya. Dan manusia akan dipermuliakan bersama Kristus, saudara. Imago Dei yang rusak karena dosa, suatu hari akan dipulihkan sempurna. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi dosa, tidak ada sakit, tidak ada lagi kematian, saudara. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Saudara. Karena itu jangan hidup hanya untuk dunia. Hidup kita memiliki tujuan kekal. Seorang penginjil namanya C.S. Lewis berkata demikian. Jika kita membaca sejarah, orang-orang yang paling berdampak bagi dunia justru mereka yang paling memikirkan sorga. Nah, orang tanya, mau masuk mana? Masuk SD, SMP, UI, UPH. Kalau bagus tanya sama saya, Pak Bimo masuk mana? Saya masuk sorga. Sudah berbeda pola pikirnya. Orang yang memiliki pengharapan sorgawi akan hidup benar di bumi ini. Yuk, sebagai hamba Allah, saya ajak saudara, berani nggak hidup benar di muka bumi ini? Amin. Karena kan Yesus mengajarkan bahwa imago Dei dipulihkan di dalam Kristus. Martabat manusia dipulihkan kembali, dimuliakan kembali. Orang percaya dipanggil menjadi refleksi Allah di dunia. Ada kemuliaan kekal yang menanti umat Tuhan, Bapak Ibu. Hari kenaikan bukan hanya perayaan Yesus naik ke surga, tapi perayaan bahwa manusia yang ditebus memiliki masa depan mulia di dalam Kristus. Soalnya saya punya masa depan, yaitu di dalam Kristus di kerajaan surga. Apalagi saudara, seperti cermin yang pecah, tidak bisa memantulkan wajah dengan jelas. Demikian dosa merusak gambar Allah dalam manusia. Tapi Kristus datang memperbaiki cermin itu, memulihkan gambar Allah, membawa manusia masuk dalam kemuliaan sorga melalui kenaikannya, saudara. Karena itu, di akhir pesan Tuhan di hari kenaikan Yesus ini, hiduplah sebagai gambar Allah yang dipulihkan dan diutus bagi dunia. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri hari ibadah hari ini, hari kenaikan Yesus, kita salah sama-sama berjalan kudus, kita berdoa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami lakukan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari ini Tuhan. Mungkin kami berbuat dosa, salah di hadapan Tuhan, ampuni kami. Kami akan menyatu dalam tubuh darah Tuhan, kami menyatu imago Dei Allah dan kehidupan kami boleh dan sudah dipulihkan Tuhan melalui Kristus Yesus. Kita angkat roti di kepala kita. Kita sudah sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di kayu salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku, agar aku hari ini menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, hari ini tubuhku sehat sempurna, tidak sakit-sakitan. Kami percaya dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus, hari Bapak Ibu. Ucap syukur sama Tuhan akan tubuh Yesus yang kita terima hari ini. Makasih Yesus tubuh bagi kami. Yang sudah mengucap syukur sama-sama kita angkat anggur di atas kepala kita. Dengan iman sepakat dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Dari Yesus Kristus yang tercurah, tertombak dari kayu salib, yang kau curah bagiku. Dari ujung rambut, ujung kaki dibalut oleh darah Yesus. Artinya dosa kami diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali segambar serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga peka bisa mendengar suara dari sorga.
mulut lidah kami punya kuasa. Doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tangan kami punya kuasa, apa yang kami pegang, kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak dikuduskan dan diberkati Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat Yesus Tuhan di kehidupan kami. Kami percaya dalam Kristus hari Tuhan, hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan, mendukung kami. Kami sudah dipulihkan gambar Allah di kehidupan kami Tuhan. Biar di hari kenaikan Yesus ini, kami sadar kami adalah gambar Allah yang sudah dipulihkan. Kami punya perintah misi Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Sebentar, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tapi setelah ini juga ada, kami akan memberikan persembahan terbaik sama Tuhan. Dengan setiap rupiah yang kami tabur Tuhan, seperti zabah, mengupayakan seperti pesta untuk Tuhan. Setiap rupiah kami bukan untuk sebuah transaksional Tuhan. Jika kami memberkati Tuhan, maka Tuhan berkati kami Tuhan. Tapi kami mengupayakan seperti pesta Tuhan. Kami tahu kami mengembalikan milik Tuhan dan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan setiap rupiah ini menjadi berkat untuk rumah Tuhan. Kami kelola dengan baik dan terpuji namamu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama Bapak Ibu, hari ini kita buka di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga saat ini. Pulang terimalah berkat dari Abraham, Ishak, Yakub. Cinta manis dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis, yang intim, yang erat, yang masalah Roh Kudus menjadikan kau naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bahkan apapun yang kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, setelah ini ada di layar Bapak Ibu, ada nomor rekening, ada QRIS, barcode. Bapak Ibu silakan memberikan persembahan untuk Tuhan, bukan untuk saya, saudara ya. Tapi berikan persembahanmu, Bapak dikelola untuk rumah Tuhan dalam pelayanan living and misi ke depannya Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam ibadah hari Minggu, hari kenaikan Yesus. Lalu kali ketiga 10 hari ke depan adalah hari Pentakosta. Dengan kuasa Tuhan boleh kita terima mulai hari ini. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus. Tetap semangat, bersukacita, sebab engkau dan aku sudah dipulihkan Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati.